ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya sampai di kota Saigon, Ho Chi Minh City. Lagi nggak sama keluarga, lagi sendiri karena lagi ada keperluan untuk datang ke kota ini. Nah, untuk kamu yang pertama kali kesini ya, tipsnya kalau butuh banget SIM card, sesampainya di airport Ho Chi Minh International City ini ada banyak mobile SIM card gitu. Itu kalau di rupiah mungkin sekitar 200 ribuan ya, tapi tergantung seberapa lama kalian butuh data unlimited itu. Kemudian untuk taksi, kalian bisa pesan taksi di sini atau bisa juga pakai Grab atau Gojek. Nah, itu harganya ke tengah kota sekitar 120 ribuan Vietnam dong. Nah, untuk kalian yang belum punya uang Vietnam dong, di sini bisa dibilang di Vietnam cash is a king. Cash is a king. Cash masih sebagai rajanya, jadi usahakan punya cash yang cukup. Kalau belum nuker di negara tempat kalian tinggal, kalian bisa nuker di sini. Atau tipsnya tuker dari sana tuh dalam bentuk USD, kemudian tukar dalam bentuk Vietnam dong ketika udah sampai Vietnam. Itu biasanya rate-nya lebih bagus. Nah, kalau untuk naik Grab atau Gojek, posisinya ada di bagian dekat parkir. Alternatif lainnya kalau kalian mau hemat bisa naik bus. Nanti akan gue tunjukkan ya. Nah, untuk yang kalian naik Grab atau Gojek, pintu keluarnya dari sini ya. Bisa mengikuti arahnya dari Lucky Coffee ke parking lot area. Harganya ini antara Gojek atau Grab itu nggak beda jauh. Di sini kita lihat harganya sekitar 114.000 Vietnam dong. Sebelum gua booking Grab ini ya, gue pengen nunjukin kalian di mana tempat naik bus, atau naik bus umum. Nah, untuk posisi naik bus umum ada di sebelah sana. Terakhir kali gue Ho Chi Minh tuh sebelum pandemi. Nah, ini gue balik lagi pas pandemi karena ada urusan pekerjaan. Jadi sekalian gue bikin review balik tentang masalah Ho Chi Minh City setelah pandemi ya. Nah, ini kondisi ketika kalian ada di tempat kedatangan internasional. Dan oh ya, untuk taksi yang aman di sini ya, yang pengalaman gue tahu itu adalah Vinasun atau Mailin. Itu pengalaman dari orang lokal, dimana gue juga pernah sebenarnya kerja di sini untuk project. Jadi itu informasi yang gue bisa dapatkan dari teman-teman gue yang dulu orang lokal dari di sini. Nah, untuk kalian yang mau naik bus umum, posisinya ada di sebelah sana ya, berwarna biru. Tapi kalau kalian misalnya lagi sama keluarga, sama teman rombongan, naik Grab atau Gojek itu udah paling efisien sih, karena harganya juga nggak terlalu mahal ya. Dan itu langsung point to point, bisa langsung ke penginapan kamu. Khususnya untuk pertama kali yang kesini, biar nggak nyasar lah kayak gitu ya. Oke, nanti untuk detail tempat yang bisa dikunjungi di Saigon, gua akan review lagi ya. Nah, ini bus umum nomor 152 atau 721, tergantung ke tujuan mana yang kalian pengen kunjungi. Nah, jadi kalau kalian bingung nih masalah alamatnya, jadi gue saranin naik Grab atau Gojek aja. Ini untuk yang pertama kali ya. Kalau kalian udah paham atau yang memang nge-backpack, bisa naik bus ke tengah kota. Kalian bisa jalan-jalan dulu, kemudian nanti sampai tengah kota bisa nyambung Grab atau Gojek untuk ke hotel. Jadi disesuaikan dengan gaya tuh kalian aja. Nah, untuk kalian mau car booking dari sini bisa car booking. Khususnya untuk kalian rombongan bisa pesan ya. Nah, jadi untuk kalian yang naik Grab atau Gojek ya, posisinya dari Lucky Coffee itu yang tempat keluar pintu internasional, langsung mengarah ke parkiran di sini. Ini kita lagi nunggu, masih mencari ride untuk dapatkan mobil. Nah, ini langsung dapat. Wah, oke, Hyundai Grand. Nah, ini kalau kalian naik bus, bisa naik bus 152 ini. Oke, kita cari mobilnya. I'm going to 51H0080. Oke, kita cari. Oke, ini Iwan. Thank you. Nah, ini jadi Grabnya nunggu tepat di sini ya guys. Kita bisa langsung naik.
Oh iya, untuk driver di Vietnam itu arahnya sebelah kiri. Ini untuk pengetahuan kalian aja ya. Nah, jadi di sini tempat kalian menunggu Grab atau Gojek. Tips untuk kalian yang mau ke Vietnam, sebelum ke Vietnam kenali dulu kira-kira destinasi apa yang kalian mau kunjungi. Karena ini banyak banget yang bertanya kepada kami ya. Karena banyak yang bertanya kepada kami tentang destinasi apa yang bisa dikunjungi di Vietnam. Itu banyak kotanya ya, sama kayak Indonesia. Kita nggak bisa langsung ngasih ke satu tujuan, tapi bisa banyak tujuan yang tergantung preferensi kalian seperti apa. Kalau pusat ibu kotanya di sini Ho Chi Minh City, tapi kalau kalian yang misalnya tahunya Halong Bay, itu di kota yang berbeda. Itu ada di utara atau sekitar 3 jam naik 2 jam naik pesawat. Kalau naik darat itu bisa 2 hari 2 malam dari pusat ibu kota. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita lagi nunggu nyebrang dulu guys. Nah, beberapa referensi kota yang bisa kamu kunjungi di sini adalah Saigon, ada Phuoc di bawah bagian paling selatan. Kemudian banyak juga yang ke Dalat, dari Ho Chi Minh City ke Dalat naik sleeper bus bisa ke Mui Ne dan Nha Trang, itu tempat padang pasir di dekat pantai. Kemudian kalau ke atas lagi itu ada Da Nang, ada Hoi An, itu salah satu kota tua yang paling gue suka sih di ASEAN lebih tepatnya. Naik ke atas lagi ada Hue, naik ke atas lagi ada Ninh Binh, tempat syutingnya King Kong. Ada juga itu kalian bisa menyusuri sungainya yang bagus banget dengan bebatuan kars, dengan naik perahu. Nama tempatnya itu adalah Tam Pok. Kalau ke atas lagi itu baru namanya Hanoi. Nah, di Hanoi itulah kalian bisa mengunjungi biasanya ke Halong Bay, atau kalau ada waktu lagi bisa terus ke arah perbatasan Cina, namanya kota kecil Lao Cai. Di situ tempat kalian bisa ngelihat pemandangan gunung tertinggi di Indochina, yaitu di Phan Xipang. Juga bisa lihat kehidupan kota-kota perkampungan dan suku pedalaman di sana. Nanti akan kami review juga di blog ya, dan di YouTube kami. Untuk menjelajah kota Ho Chi Minh City ada beberapa cara. Kalian bisa jalan kaki seperti ini, khususnya di pusat kotanya ya, itu udah nyaman banget dengan trotoar yang lebar seperti ini. Bisa juga naik Gojek, Grab atau Bi, atau kalau kalian pengen seperti orang lokal bisa juga naik bus. Bus umumnya tuh ada warnanya ya, ada yang biru, ada yang hijau. Untuk nomornya itu tergantung kalian mau kemana. Tips kami adalah kalian bisa coba cek lewat Google Maps. Banyak orang yang kesini, nama jalannya adalah Ho Chi Minh City Book Street. Itu tempat-tempat jual buku gitu guys, tapi ada kafe-kafe juga. Nah, ini pastinya turis yang pertama kali ke Ho Chi Minh wajib datang ke sini. Nah, lihat deh, tempatnya asik banget ya. Bukunya sih umumnya yang bahasa Vietnam, tapi ada juga bahasa Inggris. Kalian bisa lihat sih di sini. Kalau kalian yang memang pengen hunting buku-buku lama pun, nah ini salah satu surganya sih. Tempatnya seperti ini. Kalau datang ke sini pas lagi hujan, jadi mulai bubar. Karena emang tempatnya terbuka gitu guys, outdoor. Pokoknya vibe-nya tuh asik banget sih. Kalau kalian ada di Saigon, bisa mampir di jalan Ho Chi Minh Book Street ini. Untuk posisi di Ho Chi Minh City Book Street ini, posisinya tepat di sebelah Post Office, Saigon Post Office Central, dan nggak jauh dari katedral. Jadi benar seberangnya gitu guys. Nah, ini dia. Ini adalah spot yang kalian wajib kunjungi sih. Cuma untuk saat ini lagi direnovasi ya, lihat pembangunannya. Dan untuk Saigon ini juga salah satu peninggalan arsitektur dari Prancis ya. Kalian bisa lihat sih. Ini saya datang lagi hari Minggu, jadi memang ramai banget, baik orang lokal maupun turis. Dan ini spot lain yang kalian wajib kunjungi, Saigon Post Office dengan katedral. Kita jalan lagi terus ke sana, nanti ada City Hall, tempat salah satu aula
biasanya ramenya tuh sore ke malam, tapi kita coba kunjungi siang ini juga karena akan gue ajak melihat bagaimana suasana di dalam post office Central Saigon. Nah, seperti ini guys. Keren banget sih arsitekturnya. Kalau kalian nyari souvenir atau ada nyari tulis informasi atau tadi mau naik bus hop and hop, bus untuk keliling kota Saigon, bisa nyari informasinya di sini. Ini ada cenderamata, ada. Nah, untuk kalian yang mau beli tiket hop on hop off Vietnam yang Ho Chi Minh bisa beli di sini. Souvenir juga harus bagus di sini. Selain di Benton Market, untuk kalian yang pengen naik hop on hop off bus Vietnam ini ada 3 pilihan. Bisa naik yang 1 putaran, situ harganya sekitar 150.000 Vietnam dong, atau yang 4 jam itu 299.000 Vietnam dong, sama satu lagi kalau yang 24 jam itu 429.000 Vietnam dong. Gua akan ngajak kalian keliling lagi tempat yang bisa kalian kunjungi di Ho Chi Minh City, tepat di seberang pos office. Ini ada patung Regina Pacis, bukan Obis, tepat di seberang gereja katedral. Ini juga salah satu spot yang wajib kalian kunjungi sih. Orang lokal tuh kalau di Vietnam, kalau gue perhatiin, kalau dia mereka tuh suka banget foto juga ya. Biasa pakai baju tradisional atau pakai gaun yang cantik. Terus mereka akan beli bunga. Itu yang gue perhatikan selama di Vietnam ya, baik itu di Sapa maupun di Hanoi atau di kota besarnya di Ho Chi Minh City ini. Nah, kalian bisa lihat di sana banyak yang foto-foto megang bunga atau pakai baju tradisional seperti ini. Dan di sini pun ada yang jual bunga gitu. Nah, ini ke semua kota besar yang di Vietnam kalian pasti menjumpai ini, khususnya kalau di akhir pekan. Tapi jual bunga itu jadi salah satu spot menarik sih buat foto ya, nanti foto. Oke, kemudian ya, dari posisi katedral dan Book Street serta pos Central Saigon, kalian bisa jalan kaki terus ke sana, nggak jauh. Ada namanya City Hall. Jadi ini area tempat wisata di Ho Chi Minh City bisa dibilang strategis semua. Letaknya tuh di satu tempat gitu ya, mengumpul. Tapi ada juga agak ke pinggir tuh kayak masjidnya atau ke gereja Pingnya maupun ke tempat gedung tertinggi di Vietnamnya. Nanti kalau sempat akan gua review juga ya, akan gue tunjukkan ke kalian bagaimana cara kesananya. Pastinya wisata kopi. Kita ngopi, ini kopi pertama yang dikunjungi pas di Ho Chi Minh. Nggak lengkap kalau ke Vietnam tanpa ngopi. Ini pasti selalu ini sih. Gue selalu mencoba beberapa kopi yang kedai-kedai atau kafe-kafe di Vietnam ketika setiap kali ke Vietnam. Khasnya kopi Vietnam itu adalah dia aroma sama taste-nya itu dia nggak asam, tapi legit banget sih di lidah. Dan umumnya dia bikin nggak akan manis itu ya. Jadi kopinya terasa banget. Cái lầu đấy là ông người Tứ tiền truyện hồi đó. Sekitar 4 menitan dari tempat kita ngopi, kita menuju ke City Hall. Nah, di sana ya, tinggal lurus aja, terus belok kanan. Posisinya nanti ada di sana. Nah, ini adalah spot destinasi di Ho Chi Minh City berikutnya. Nah, ini dia. Untuk salah satu spot foto yang bagus adalah kalian ke seberangnya ada satu taman gitu dengan latar patung Ho Chi Minh City. Untuk spot foto yang bagus dari City Hall ini, Ho Chi Minh City
kalian tinggal nyebrang ke arah tamannya, kalian akan melihat ada patung Ho Chi Minh. Nah, menghadap ke sana. Ini salah satu spot foto terbaik sih. Dan kalian juga bisa lihat salah satu gedung tertinggi yang ada di Vietnam, di Ho Chi Minh City, yang bentuknya mirip seperti yang bentuknya seperti markasnya Iron Man di sana. Nah, jadi kalau kalian mau foto bisa ke sini. Dari People Committee Ho Chi Minh atau City Hall ini, kalian bisa jalan lagi ke arah sana. Di situ ada salah satu spot bagus itu, namanya cafe, The Cafe Apartemen. Jadi apartemen, tapi isinya cafe semua, guys. Nah, jalannya tuh sekitar nggak nyampe 5 menit sih ke sana aja. Di situ kalian kalau pengen ngopi, pengen ngeteh, tuh banyak kafe-kafe lucu gitu. Yuk, nanti gua tunjukin ya. Salah satu spot wajib yang kalian kunjungi di Ho Chi Minh City. Nah, kalian jangan heran kalau hijau tapi masih ada kendaraan lewat. Jadi kalau kalian nyebrang aja. Yang penting tetap hati-hati ya. Tadi ya, dari posisi People Committee Ho Chi Minh City, kalau kalian ke sebelah kiri ada namanya Ho Chi Minh Opera House di sini. Jadi gue belok kiri dulu tadi sebelum nanti ke arah ke apartemen cafe. Oke, gue balik lagi ke arah apartemen cafe. Jadi sekalian mampir. Ini salah satu tempat historis juga, dimana dulu gue pernah juga berkunjung ke sini. Jadi gue pengen revisit aja. Jalan aja terus. Oh iya, di sini lagi ada pembangunan itu juga, guys. Subway, kalian bisa lihat. Itu kayaknya untuk kedepannya ya. Nah, ini adalah jalan ke arah The Apartemen Cafe. Nah, ini dia spot yang kalian bisa kunjungi ya. Namanya The Apartemen Cafe. Jadi kalian bisa lihat ada banyak banget kafe-kafe di satu bangunan. Kalian bisa time, bisa ngopi, atau bisa makan. Ada berbagai tempat di sini. Posisinya masih di deretan City Hall Ho Chi Minh City. Di The Cafe Apartemen ini nggak hanya tempat makan atau minum ya, di sini ada untuk Vietnam gitu. Kalian bisa masuk ke dalam. Kita coba explore bagian atas. Yang banyak dicoba orang ini party. Kalau kalian pengen tea time, bisa coba ke sini. Ini kalau ini kopi, ada makan juga sih ada. Jadi ada banyak banget sih. Tadi gue lihat ya, kafe-kafe tempat makan baik buat ngopi atau ngeteh. Nah ini kayaknya Madam Queen Huyen recommended by Chef and Travel. Kopi telur. Ada Saigon Oi. Kayaknya karena tadi gue udah ngopi, gue pengen nyoba teh aja di bawah. Di party. Gue akan ngajak kalian ke satu tempat namanya Party Tea Room. Nah, untuk masuk ke sini kalian harus buka sepatu, guys. Nah, kalau kalian ngeteh di sini, kalian bisa pilih nih cup mana yang kalian pengen gunakan. Jadi berbagai macam motif sama seperti di PWG ya. Kalian bisa pilih yang mana yang kalian mau coba. Tadi harganya sekitar 150-an Vietnam dong lah untuk titan cantik. Tempatnya manis banget sih buat nongkrong, buat ngeteh-ngeteh cantik di sini. Gila, keren kan? Nah, kalian kalau ke Ho Chi Minh City pengen ngeteh-ngeteh cantik bisa ke party. Jadi gue rekomendasikan ke kalian untuk yang ke Ho Chi Minh City mau ngeteh-ngeteh cantik, dan nanti salah satu gedung tertinggi di Ho Chi Minh City bisa ngeteh di party sambil menikmati jalanan City Hall serta pemandangan kota di ibu kota Ho Chi Minh City. Dia mengidangkannya kayak gini, guys. Dikasih gula, ini teh. Tadi teh yang kita pilih direkomendasikan sama mbaknya. Gue pesan ini coklat. Gue pesan ini Choco Truffle sama teh, dan dia kasih air putih sama susu buat kalau kita pengen mix. Nah, kalian bisa coba juga dicampur pakai susu. Jadi tergantung selera juga ya.
Coklatnya enak tadi, truffle choconya. Dan tehnya juga aromanya tuh wangi banget sih. Karena tadi Nah, ini saya udah deket masjidnya. Oh, ternyata masjidnya berubah. Warnanya jadi hijau. Dulu seingat gua warna biru di sini. Ini salah satu masjid tercantik di kota Saigon. Nah, untuk kalian yang pencari masjid, makanan halal, nah di sini ada beberapa pilihan ya. Patokannya tuh nggak jauh dari Sheraton Hotel, jalan sedikit langsung ada masjid. Pas banget azan, waktunya kita sholat dan cari makanan halal setelah ini. Bisa denger nggak suara azan? Alhamdulillah, datang pas banget azan. Dia masjidnya. Assalamualaikum. Jadi kita sholat. Nah, dari masjid gue pesan Grab bike ke Vin Park, ke landmark, salah satu landmark yang populer di kota Ho Chi Minh, itu gedung tertinggi di Vietnam. Nah, ini murah sih, dia naiknya harganya cuma 26.000 pakai Grab atau Gojek. Di belakang gua adalah gedung tertinggi di Vietnam, salah satu gedung tertinggi di ASEAN. Nah, di jalan itu ada mall, ada perkantoran juga. Salah satu spot yang bagus untuk foto dan melihat keindahan gedung ini dari seberang tamannya. Dia ada di sebelah sana. Kalian bisa nyebrang lewatin jembatan ini untuk ke bawah. Nah, ini tamannya. Banyak juga spot buat jalan, buat olahraga, jogging, buat spot foto juga. Salah satu masjid yang ada di Vietnam, Ho Chi Minh City. Satu lagi masjid yang ada di Ho Chi Minh City yang bisa kamu kunjungi adalah Masjid Ar-Rahim. Ini adalah Masjid Malaysia Indonesia yang ada di kota Ho Chi Minh City. Di depan masjid ini kamu juga bisa mencoba makanan halalnya. Untuk rekomendasi tempat makanan halal di Ho Chi Minh City, kamu bisa ke area Bentan Market. Di sini banyak restoran halal. Di pasar ini kamu juga bisa hunting oleh-oleh. Untuk rekomendasi tempat wisata di Saigon lainnya dan informasi makanan halal, bisa kamu cek di Instagram kami ya. Terima kasih sudah menonton vlog edisi kota Ho Chi Minh City ini. Sampai jumpa di vlog kami di destinasi berikutnya.